Bagaimana kabarnya? Perhatikan baik-baik, Wu Chen terkejut, tetapi pria ini adalah Sun Yan. Dia memiliki ingatan yang mendalam tentang wanita misterius yang terkenal karena kecantikannya. Ada beberapa kenangan yang tak terlupakan di antara mereka. Kenangan itu terukir dalam di lubuk hatiku dan tidak bisa dilupakan. Entah bagaimana, sebuah dorongan terlintas di hatiku untuk berbicara dengannya sebentar. Pikiran itu muncul, Wu Chen tidak lagi ragu-ragu, mengeluarkan jas hujan, membuka jendela, dengan lembut melompat turun. Tampaknya merasakan sesuatu, langkah kaki Sun Yan sedikit melambat, ketika dia dapat melihat dengan jelas, dia tercengang. Di wajah yang acuh tak acuh, itu tidak dapat dipercaya. Di mata yang berbintang, ada kilau yang indah. Selamat malam, Wu Chen menoleh dan tersenyum padanya. Sun Yan sedikit terpana, matanya berkedip, bibirnya sedikit terangkat, dan senyumnya seperti bunga lili yang mekar di malam yang pekat, yang menakjubkan. Ketika peri tersenyum, negara akan jatuh. Bolehkah aku minta waktu sebentar? Wu Chen berjalan pelan, menoleh sedikit, berjalan perlahan. Wajah Sun bergerak dan menatap sosoknya. Di senja hari, di malam hujan, itu tidak benar. Namun, kata-katanya, tetapi terngiang di telinga, hujan, dan napasnya, semuanya jelas, itu dia, tidak diragukan lagi. Ragu-ragu sejenak, mengangkat payung kertas minyak, melangkah maju, iblis membuat perbedaan untuk menindaklanjutinya. Di senja hari, di malam hujan, dua sosok kecil, bahu-membahu, memegang payung, perlahan-lahan pergi. Angin malam bertiup, sedikit dingin, hati dingin. Di udara, mengalir aroma ringan, terngiang di ujung hidung, menggerakkan hati siapa. Mengapa kamu berjalan sendirian di tengah hujan? Wu Chen bertanya dengan lembut. Sun Yan mengangkat kepalanya sedikit, menatap hujan, dan berkata, aku suka hujan, hujan yang tenang, bau hujan, suasana hujan. Wu Chen sedikit mengangkat alisnya. Tiba-tiba, matanya cerah. Di dalam hatinya, sesuatu tampaknya terbuka. Kata-katanya, bagaikan batu, perlahan jatuh ke dasar hatiku, bergelombang. Aku benar-benar mengagumi kondisi pikiranmu. Tidak heran jika kamu memiliki pencapaian yang begitu tinggi dalam kultivasi kendo. Wu Chen memiliki firasat samar bahwa pencapaian Sun Yan telah mencapai puncak 8 surga di Xingjijing. Dari Jiu Chongtian, hanya tersisa lapisan tipis selofan. Dengan mesin baji kecil, kamu dapat dengan lancar memasuki 9 surga di Xingjijing. Sun Yan berkata dengan ringan, ranah kendo tidak ada habisnya. Kita manusia fana tidak pernah bisa mendapatkannya sepanjang hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa melihatnya. Wu Chen menatapnya, wajahnya cantik dan berseri-seri. Dia benar-benar seperti peri 9 hari. Dia suci dan tak bernoda, dan tidak dapat dinodai. Hujan turun di seluruh langit, beterbangan seperti pedang. Hujan, masih belum ada niatan untuk berhenti. Wu Chen tiba-tiba tertegun, karena dia melihat tubuh halus Sun Yan sedikit gemetar, dan hujan tipis datang, jatuh ke sudutnya. Mungkin sedikit dingin. Dalam kegelapan, tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan yang halus dan lembut ini, yang secerah batu giok dan selembut minyak. Sun Yan membeku, seolah terkejut, membeku di sana. Ini pertama kalinya dia dalam damai, memegang tangannya. Guntur, kilat. Angin tampaknya lebih mendesak, hujan tampaknya lebih besar. Namun, dia tidak bisa lagi merasakan sedikit pun kesejukan, karena ada tangan, memegangnya, memberikannya suhu. Dunia yang luas, angin dan hujan xiao-xiao, pada saat ini, dia memegang tangannya, menemaninya, mengatakan padanya bahwa dalam angin dan hujan, dia tidak sendirian. Tidak, sendirian, bahkan jika jalan di depan gelap, bahkan jika jalan di depan penuh duri dan penderitaan, tidak ada penyesalan. Empat mata saling berhadapan, sedikit tersenyum, Wu Chen berkata dengan ringan, jangan masuk angin. Saat ini, langit dan bumi sebagai bukti, dua hati, bersama. Ketika malam tiba, seluruh gerbang penuh dengan lampu. Aula Qianyun. Ini adalah aula utama Taiyi, tempat Taiyi mengadakan pertemuan besar dan membahas masalah-masalah besar. 4 pilar tebal berdiri di 4 arah, menopang seluruh aula Qianyun. Pilar-pilar itu diukir dengan naga dan phoenix. Pilar-pilar itu indah, dan garis tengahnya cerah. Mulia dan lurus, langit dan bumi akan bertahan selamanya.
Lantai yang indah itu bersih, dan beberapa bangku cendana merah berukir ditempatkan dengan rapi. Tidak ada dekorasi khusus lainnya di sekitarnya, sederhana dan unik. Aula Qianyun terletak di poros tengah seluruh gerbang Tai, tetapi tidak ada yang berani datang ke sini, karena di sanalah rahasia terbesar gerbang Tai berada. Itu adalah rahasia yang tidak ingin diketahui oleh siapapun di kerajaan Dongsuan. Membunuh orang dalam sekejap, atau membuat orang biasa menjadi rahasia para ahli kelas 1 dalam sekejap. Saat ini, Wu Ji yang abadi, Patriark Taimen, sedang membicarakan sesuatu dengan para tetua. Itu saja, selama konferensi pertukaran tanah suci negeri Dongeng, mohon berhati-hati untuk memastikan penyelesaian konferensi yang sukses. Kata Wu Ji yang abadi dengan suara yang dalam. Petik 2. Sama-sama, Tuan. Beberapa orang berdiri dan berjalan keluar dari istana Qianyun secara perlahan. Dewa Wu Ji memegang dahinya dengan tangan kanannya, dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sesaat, seorang lelaki tua berambut putih masuk dari luar. Jika Wu Chen ada di sini, dia akan sangat terkejut, karena lelaki ini bukan orang lain. Di ruang yang berbeda, simpul ruang dihancurkan oleh seorang penatua super. Patriark, penatua tertinggi, duduklah, kata Dewa Wu Ji. Lelaki tua berambut putih itu pergi ke kanan dan duduk di kursi. Penatua Taisang, ada apa saat kau datang menemuiku? Lelaki tua berambut putih itu tidak bertele-tele dan berkata langsung, Tuan, lelaki di halaman Beichen, apa yang kau lakukan? Mereka sangat serba bisa sehingga mereka secara alami dapat mengenali bahwa pemuda yang melarikan diri dari ruang yang berbeda pada hari itu adalah murid sejati rumah sakit Beichen. Sejujurnya, dia tidak menyangka bahwa lelaki ini akan diserang dengan sangat fatal dan kemudian terkena dampak runtuhnya simpul ruang. Semua ini gagal membuat orang itu mati, sebaliknya, mereka membiarkannya mati. Dia melarikan diri dengan lancar dan kembali ke rumah sakit Beichen. Tetua tertinggi, apakah Anda yakin orang itu benar-benar dia? Dewa Wu Ji berkata dengan samar, wajahnya seperti air. Orang tua itu mengangguk, saya yakin saya tidak mungkin salah. Jadi, menurut Anda apa yang dia ketahui? Jalan Dewa Wu Ji yang ringan, kulitnya tidak berfluktuasi sama sekali. Di sini, orang tua berambut putih itu tenggelam dalam pikirannya. Untuk sesaat, dia menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin. Dewa Wu Ji menatapnya, melambaikan tangan dan berkata, saya tahu tentang ini. Tetua Taisang, apa lagi yang Anda miliki selain ini? Orang tua berambut putih itu terkejut dan menatap Dewa Wu Ji dengan heran. Bukankah apa yang dia katakan cukup penting? Tetapi mengapa Patriark tampak begitu acuh tak acuh? Tidak lebih. Setelah itu, orang tua berambut putih itu bangkit dan pergi. Karena dia tidak tahu apa yang dipikirkan Patriark, dia tidak perlu tinggal. Wu Chen, Dewa Wu Ji membuka tangannya, dan tanpa disadari batu zamrud di jarinya hancur berkeping-keping. Di pagi hari, cuaca cerah, dan langit setelah hujan sangat segar. Hari ini adalah hari resmi konferensi pertukaran tanah suci negeri Dongeng. Seluruh Taiyimen adalah pemandangan yang ramai. Pagi-pagi sekali, Wu Chen dan keluarganya sarapan. Di bawah kepemimpinan para tetua, mereka pergi ke alun-alun Xingyu. Ketika saya tiba di sini, alun-alun besar itu sudah menjadi lautan manusia. Banyak sekali orang berkumpul di sini. Orang-orang dari semua kekuatan utama pada dasarnya telah tiba. Wu Chen melirik alun-alun itu. Ada area kosong yang sangat besar. Di area kosong ini, ada banyak platform kompetisi besar. Platform kompetisi ini dibangun sementara, tetapi cukup kokoh. Bahkan mereka yang kuat di Hualong tidak dapat dihancurkan. Setelah menghitung kontes ini, total ada 27 kontes, yang dibagi menjadi 9 distrik. Ada 3 kontes di setiap distrik, dan 27 kontes dapat diadakan pada saat yang sama. Dengan cara ini, waktu kompetisi dapat dihemat. Di tengah, ada platform yang megah. Di platform, ada banyak orang yang duduk di sana. Di atas panggung, Wu Chen melihat orang-orang di Danau Tianqi dan orang-orang di Danau Xuanming. Orang-orang di Danau Tianqi dan orang-orang di Danau Xuanming kali ini adalah hakim, jadi mereka tidak bersama mereka. Apakah orang ini? Pada saat ini, Wu Chen memperhatikan seorang pria berjubah ungu, pakaian yang indah, mengenakan mahkota emas, dan mengalir dengan semua kemegahan tubuhnya, seolah-olah dia telah diturunkan ke dunia.
Jika dia tidak salah menebak, pria ini seharusnya adalah Patriark Taimen, yang abadi. Wuji yang abadi, pemimpin klan Taiyi, orang kuat dari tingkat dewa setengah atas, salah satu raksasa wilayah Dongsuan, sangat terlatih dan memiliki reputasi tertinggi di dunia. Sangat kuat, Wuji yang abadi sedang duduk di sana saat ini, dan tidak memancarkan banyak momentum. Namun, Wu Chen telah merasakan ki dan darah yang kuat darinya, melonjak seperti sungai bintang yang luas. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Tianxing yang abadi, pencapaian mereka lebih kuat, jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Setelah beberapa saat, Wu Chen mengalihkan pandangannya. Di bawah pimpinan para tetua, mereka datang ke area yang ditunjuk oleh pelataran Beichen mereka, duduk di sini dan menunggu dengan tenang 10 konferensi pertukaran Xiandao. Tiba-tiba, terjadi keributan di antara kerumunan. Lihat, lihat, Dugu Wudi. Dugu Wudi datang. Dugu Wudi, keempat kata ini langsung menarik perhatian semua orang ke masa lalu, karena makna keempat kata ini tidak umum, tetapi mewakili yang terkuat dari generasi muda mereka di Dongsuanyu, tanpa keberadaan atasan. Dugu Wudi, mata Wu Chen juga tertarik oleh keempat kata ini. Dia melihat ke masa lalu dan melihat sekelompok orang perlahan keluar. Orang-orang ini semuanya adalah anak muda tanpa kecuali. Mereka semua kuat. Orang-orang ini adalah peserta konferensi pertukaran negeri dongeng ini. Setelah menyapu orang-orang ini satu persatu, mata Wu Chen dengan cepat terkunci pada seseorang yang berjalan di depan. Dari orang ini, dia melihat napas yang sangat besar, yang jauh lebih banyak daripada yang lain di sekitarnya. Hanya dengan melihat, dia bisa merasakan tekanan yang kuat. Yang kuat di Hualong. Tidak diragukan lagi bahwa pria ini adalah Dugu Wudi. Dia adalah murid sejati pertama dari Taimen. Dia memiliki bakat luar biasa, kultivasi yang sangat baik, dan kekuatan yang kuat. Melihat Dugu Wudi, Huayang Fei dan teman-temannya seperti musuh. Bagi mereka, orang biasa tidak memperhatikan mereka. Namun, mereka baru saja bertemu Dugu Wudi. Dia adalah pria dengan bakat besar. Dia telah membuat terobosan di Hualong. Apakah ini Dugu Wudi? Sungguh suasana yang kuat. Apakah kamu masih perlu mengatakan bahwa jika lingkungan Hualong kuat, tidak bisakah itu menjadi kuat? Sayangku, dia benar-benar menerobos alam naga. Kupikir dia hanya berbicara. Aku yakin, kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi generasi muda paling kuat di Dongsuanyu? Itu terlalu kuat, itu terlalu mengejutkan. Aku mencintaimu, aku mencintaimu. Mata semua orang terfokus pada Dugu Wudi. Tanpa berkedip, seluruh tempat itu sangat gila. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa Dugu Wudi adalah fokus mutlak. Setelah beberapa saat, Wu Chen mengalihkan pandangan dan menunggu dimulainya kompetisi secara resmi. Dong, lonceng merdu menyebar ke seluruh alun-alun Xingyu, dan tempat itu dengan cepat menjadi sunyi, karena mereka tahu bahwa konferensi pertukaran negeri dongeng yang telah lama ditunggu-tunggu akan segera dimulai. Di panggung tinggi, para tetua rakyat tertinggi turun dan pergi ke panggung kompetisi. Mereka semua adalah juri. Dewa Abadi Wuji berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan suara yang jelas, "Halo, semuanya, selamat datang di Gerbang Taiyi, untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran negeri dongeng ini." Itu adalah gemuruh guntur di lapangan. Itu adalah orang sungguhan. Itu bukan orang biasa. Itu adalah Patriark Sekte Taiyi. Tidak ada eksistensi yang lebih unggul. Saya tidak punya banyak gosip. Sekarang saya akan mengumumkan bahwa konferensi pertukaran negeri dongeng ini secara resmi dimulai. Mata semua orang segera tertuju pada platform kompetisi besar itu, tempat kompetisi berlangsung. Terserah Anda untuk bermain. Terserah Anda untuk melihat apa yang telah kita capai di Beichen. Tetua Muking berkata sambil tersenyum. Orang-orang juga antusias, mereka sudah lama menggosok-gosokkan tangan mereka, bersemangat untuk mencoba. Ayo kembali. 3 orang berdiri. Jumlah yang mereka tarik relatif tinggi. Tidak ada kelompok yang memiliki 3 panggung kompetisi untuk 6 pemain. Artinya, nomor 1 hingga nomor 6 adalah kelompok pesaing pertama. Ayo, Wu Chen juga khawatir tentang Biwutai. Dia adalah nomor 32 di kelompok 5. Dia relatif terbelakang. Akan sangat terlambat untuk mendapatkan tempatnya. Segera, salah satu permainan kelompok pertama berakhir. Kelompok 7 dan 8 naik ke panggung.
Jangan berhenti, mulailah permainan berikutnya. Kelompok 8. Wu Chen sedikit mengernyit. Dia ingat bahwa nomor Sunyan tampaknya adalah kelompok 8. Adik perempuan, giliranmu untuk bermain, kata Xia Yulan sambil tersenyum. Sun Yan mengangguk dengan lembut, berdiri dari tempat duduknya, dan berjalan perlahan ke panggung. Begitu dia datang ke panggung, dia menimbulkan sensasi. Wow, cantik. Tidak, Sun Yan adalah salah satu wanita tercantik di Dongsuanyu. Dia disandingkan dengan Bambu Yuexing di tanah suci Tianxuan, yang disebut Suangbi. Melihat wanita cantik bertanding saja sudah enak dipandang. Selama beberapa saat, banyak mata orang tertuju pada Sun Yan, efek kecantikan yang dapat beradaptasi dimanapun. Lawan Sun Yan, Tang Yan, adalah murid sejati Yan Ximeng, sebuah sekte kecil. Prestasinya adalah 6 elemen Xing Jijing. Tanpa tekanan, Wu Chen melihat Tang Yan. Prestasinya hanya 7 aspek dari alam bintang. Bagi Sun Yan, tidak ada tekanan sama sekali. Dia bisa menang dengan mudah. Di panggung kompetisi seni bela diri, Tang Yan dalam suasana hati yang buruk, karena mata semua orang tertuju pada Sun Yan, yang sama sekali tidak memperhatikannya. Dia adalah salah satu dari 10 murid sejati Zhongmen Ximeng, dan dia memiliki posisi yang sangat tinggi di sekte tersebut. Beri aku kekalahan. Dengan amarah, Tang Yan mengayunkan tinjunya dan meledakkannya dengan ganas. Dengan momentum yang kuat, dia menyerbu ke bawah dan membombardir Sun Yan ke segala arah. Wajah Sun tidak berekspresi dan wajahnya tenang. Dia melihat Tang Yan menyerang, menghunus pedangnya dan jatuh. Tiba-tiba, orang-orang hanya merasakan kilatan di depan mereka, cahaya pedang yang tajam meledak, seperti cahaya guntur, sangat indah dan menyilaukan. Serangan Tang Yan, di bawah pedang Sun Yan, benar-benar rentan, dan segera hancur. Ketika serangan Tang Yan dipatahkan, kekuatan pedang itu tidak melemah sama sekali, dan langsung menuju tubuh Tang Yan. Tidak bagus. Raut wajah Tang Yan berubah drastis. Tanpa diduga, kekuatan pedang Sun Yan begitu dahsyat sehingga ia mematahkan serangannya dengan satu pedang. Tanpa berkata apa-apa, ia segera memanggil harta roh tingkat mereka sendiri, ingin meminjam kekuatan harta roh tingkat untuk menahan pedang Sun Yan. Tetapi pedang Sun Yan terlalu cepat, dan sebelum ia dapat memanggil harta roh tingkat, kekuatan pedang itu sudah datang. Ah! Tang Yan menjerit. Ia terkena pedang dan jatuh ke tanah. Bahkan Sun Yan tidak dapat menahannya. Tidak, ini hanya sedetik. Orang-orang terkejut dan tercengang. Meskipun kultivasi Tang Yan rendah dan ia lahir di sekte kecil, meskipun ia tidak sebaik Sun Yan, ia adalah 6 orang kuat di Xing Jijing. Kekuatannya tidak terlalu buruk, dan bahkan Sun Yan tidak dapat menangkap pedangnya. Namun, sekarang dia dikalahkan oleh Sun Yan dengan pedang, sungguh menakjubkan. Haha, aku tidak menyangka Sun Yan tidak hanya cantik, tetapi juga cukup kuat untuk mengatakan apapun. Benar sekali, jangan pikirkan itu. Mereka adalah murid Akademi Bechen. Akademi Bechen adalah salah satu dari 10 sekte abadi. Mereka sangat kuat. Mungkinkah murid sejati yang mereka bina tidak memiliki kemampuan? Kudengar pencapaian Sun Yan dalam kendo sangat tinggi. Bahkan keterampilan tertinggi kendo, Wan Jian, telah dipelajari oleh Kaisar. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi menurutku itu tidak berdasar. Haha, aku tidak menyangka bahwa dia bisa memahami kembalinya 10.000 pedang ketika dia masih sangat muda, yang tidak dapat dipahami oleh banyak orang kuat generasi tua. Tidak diragukan lagi bahwa Sun Yan adalah fokus utama sekarang. Dengan popularitas yang meningkat pesat, semua orang tidak menyangka bahwa wanita ini, di balik wajah yang begitu cantik, masih memiliki kekuatan yang luar biasa, yang tidak dapat dipercaya. Hahaha, adik seperguruan muda sangat baik. Xia Yulan tertawa, dan Sun Yan berusaha keras, tetapi itu sangat meningkatkan wajah mereka. Wu Chen juga sangat menghargai. Kekuatan Sun Yan selalu kuat, tetapi Xiao He dan Hou Junji bukanlah saingannya. Lebih dari 10 menit kemudian, giliran Xia Yulan untuk bermain. Lawan yang ditemuinya adalah seorang ahli tingkat bintang 7 surga. Kultivasinya di tingkat bintang 8 surga bukanlah masalah besar. 2 menit kemudian, dia mengalahkan lawannya dan memenangkan pertempuran pertama. Selamat kepada kakak seperguruan Yulan. Mereka semua memberi selamat padanya. Dalam hal popularitas
popularitas Xia Yulan di halaman Beichen mereka sangat kuat. Bahkan Wu Chen dan Sun Yan tidak ada bandingannya. Xia Yulan tertawa gembira, seperti makan madu. Di antara ketiga kelompok, ada banyak ahli. Tidak masalah jika mereka dapat memenangkan satu pertandingan, bahkan jika mereka tidak dapat dipromosikan pada akhirnya. Pembukaan Beichen Yuan secara umum bagus. Sejauh ini, ada 17 orang di atas panggung, menang 14 kali, 1 kali seri, dan 2 lainnya kalah. Hasil ini sangat bagus. Di sisi lain, misalnya, faksi kecil seperti Yan Ximeng, sampai sekarang, hanya 2 atau 3 orang yang menang. Sisanya telah dikalahkan dengan menyedihkan, dan hasilnya tidak bagus. Setengah jam kemudian, giliran Wu Chen untuk bermain. Wu Chen, giliranmu. Xia Yulan tahu bahwa bakat Wu Chen sangat mengerikan. Dia dapat mengalahkan lawan di banyak level. Ketika dia masih di Xingjijing, dia mengalahkan hiu hantu, hiu putih muda yang kuat. Kemudian, di tanah Donghuang, dia juga menunjukkan kekuatan besar untuk menghadapi musuh dari semua sisi. Dia tidak pernah gagal. Sekarang, lebih dari setahun telah berlalu, dan prestasinya juga telah menembus 6 elemen Xingjijing. Pasti ada kemajuan besar, jadi dia ingin melihat seberapa menakjubkan kekuatannya sekarang. Yang lain juga sama, mereka menatap Wu Chen dengan semacam mata penuh harap. Dia telah menjadi legenda sejak dia memasuki halaman Beichen mereka. Mereka ingin tahu seberapa jauh dia bisa melangkah ketika dia datang ke konferensi pertukaran negeri dongeng. Lawan yang ditemui Wu Chen adalah murid sejati Xing Yuezong, bernama Wan Kai, yang merupakan orang kuat 7 di Xingjijing. Sekte Xingyue juga terkenal di antara banyak tempat suci negeri dongeng. Meskipun lebih rendah dari pasukan seperti halaman Beichen, namun tidak sebanding dengan sekolah kecil seperti Liga Yan Ximeng. Dalam konferensi pertukaran tempat suci negeri dongeng ini, orang-orang sekte Xingyue memiliki 1 bintang, puncak Zhou Xiongtian dan 2 bintang, Zhou Xiongtian kuat, pasukannya sudah sangat kuat. Apakah dia juga murid Aula Beichen? Jika kamu memiliki prestasi yang baik, kamu akan dapat membuat 6 surga dalam situasi yang ekstrim. Xingjijing Liu Zongtian, jika diubah menjadi pasukan lain, itu masih ceroboh, tetapi itu sampah untuk berada di tempat seperti Beichen Yuan. Bukankah begitu? Melihat 10 gerbang utama, belum ada situasi 6 bintang kuat di lingkungan kutub. Kekuatan lain, orang-orang tingkat terendah semuanya adalah 7 bintang kuat di lingkungan kutub. Aku tidak tahu bagaimana Beichen Yuan melakukannya, tetapi biarkan seseorang dari 6 bintang kuat di lingkungan kutub ikut berpartisipasi. Mungkin hanya beberapa, bagaimanapun, agak jelek jika jumlahnya sedikit. Yah, itu mungkin. Ada banyak diskusi. Meskipun konferensi pertukaran negeri dongeng tidak membatasi jumlah orang, secara umum akan ada standar yang relatif standar. Tidak akan terlalu banyak akan campur aduk, terlalu sedikit akan lusuh. Mirip dengan sekte negeri dongeng seperti Beichen Yuan, secara umum, akan lebih tepat untuk memiliki 20 atau 30 murid sejati. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, alasan mengapa halaman Beichen mengizinkan Wu Chen menghadiri konferensi pertukaran negeri dongeng ini adalah karena dia diizinkan untuk menghitung, yang tidak ada gunanya. Dalam pertempuran pertama bab 1034, semua orang di halaman Beichen tertawa. Jika mereka benar-benar ingin menghitung, mereka tidak akan pernah membiarkan seorang pria kuat bintang, 6 langit dan bumi datang. Beberapa dari mereka adalah pria kuat bintang, 7 langit dan bumi di halaman Beichen, jadi tidak perlu bagi seorang pria kuat bintang, 6 langit dan bumi untuk menghitung. Orang-orang ini akan mengerti nanti. Xia Yulan terkekeh. Kekuatan Wu Chen sangat kuat. Bahkan dia tidak sebaik dirinya sendiri. Ketika hasilnya keluar nanti, dia akan mengejutkan dagu semua orang. 2 poin. Wan Kai sangat senang di panggung kompetisi seni bela diri. Ketika dia mendengar bahwa lawan yang dia temui untuk pertama kalinya adalah orang-orang Beichen Yuan, hatinya setengah dingin. Karena di antara sekte negeri dongeng seperti Beichen Yuan, pesaing tingkat terendah adalah semua 7 langit Xingjijing. Meskipun dia juga 7 langit Xingjijing, kekuatannya secara keseluruhan masih lebih buruk daripada Beichen Yuan. Aku hanya tidak menyangka bahwa keberuntunganku begitu baik, dan aku bisa bertemu dengan seorang bintang di surga ke-6 yang ekstrim. Pemandangan seperti itu benar-benar merupakan anugerah surga.
Wu Chen tersenyum tipis. Apakah dia terlihat seperti orang yang sangat mudah dihadapi? Kalahkan aku. Tangan Wan Kai menjepit sajak itu, dan sebuah kekuatan dahsyat meletus. Kekuatan ini sangat dahsyat, seperti ombak yang mengamuk, bergulung-gulung. Meskipun pihak lain adalah seorang biksu dari Xingjing Liu Chongtian, Wan Kai tidak berani ceroboh, karena pihak lain adalah orang dari halaman Beichen, yang mengendalikan keterampilan unik halaman Beichen. Jika dia ceroboh, dia tidak boleh terbalik di selokan. Dalam hal itu, harapannya untuk promosi akan berkurang. Oleh karena itu, Wan Kai berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Wu Chen dan memenangkan pertempuran. Kakak senior Wan, ayolah. Orang-orang Xing Yuezong bersorak untuk Wan Kai. Mereka semua berharap Wan Kai akan menang, maju ke 100 besar. Di bawah perhatian publik, kedua telapak tangan Wan Kai mendorong ke depan, dan kekuatan yang kuat, seperti ombak, meledak dan bergegas ke Wu Chen. Namun, tidak terpikirkan bahwa Wu Chen tidak menghindar atau mengelak dalam menghadapi serangan Wan Kai. Dia menggenggam tinjunya dan hanya meledakkannya. Bersamaan dengan pukulan dari tinju ini, kekuatan super juga pecah dalam sekejap, membuat ruang di sekitarnya bergetar dan bergetar terus-menerus. Ledakan. Kemudian, orang-orang melihat bahwa serangan Wan Kai langsung dipatahkan oleh tinju, dan energi yang melonjak berubah menjadi cahaya dan hujan di seluruh langit, memancar ke bawah dan bergegas ke segala arah. Apa? Mereka membuka mata mereka dan melihat semua ini. Mereka tidak bisa mempercayainya. Tanpa diduga, serangan Wan Kai diledakkan oleh Wu Chen. Haha, setelah ledakan serangan Wan Kai, Wu Chen tersenyum tipis, mengepalkan tinjunya, lalu pukulan lainnya keluar. Sebuah kekuatan dahsyat meletus, membentuk aliran deras yang mengamuk, dan menyerbu ke arah Wan Kai. Tidak bagus. Wajah Wan Kai berubah drastis. Kekuatan Wu Chen terlalu kuat. Dia menghancurkan serangannya dengan satu pukulan. Kekuatan ini sangat mengerikan. Dengan teriakan keras, kekuatan seluruh tubuh, kekuatan spiritual yang melonjak keluar, berubah menjadi segel yang kuat, dan menuju ke Wu Chen untuk menekannya. Namun, Wu Chen tidak melihatnya, dan langsung meledakkannya dengan satu pukulan. Bang, dan segel Wan Kai hancur oleh satu pukulan, yang tidak dapat berdampak apapun pada Wu Chen. Apa? Wan Kai membuka matanya dan menatap Wu Chen. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Pada saat ini, sosok Wu Chen melintas dan kecepatannya meningkat begitu cepat sehingga Wan Kai hampir tidak dapat melihatnya. Wan Kai terkejut. Dia belum pernah melihat bintang yang begitu kuat, lingkungan kutub, dan 6 langit yang begitu kuat. Dia tidak hanya kuat, tetapi juga cepat. Dia tidak dapat mempercayainya. Mengumpulkan kekuatan, Wan Kai ingin menahan serangan Wu Chen. Kekuatannya baru saja terkumpul. Tinju Wu Chen akan memukulnya. Itu ganas. Pukulannya keras. Ah! Wan Kai menjerit dan terkejut hingga terlempar oleh tinju itu. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan sudah kalah. Semua penonton terkejut. Mereka semua membuka mata dan menatap Wan Kai, yang telah jatuh di panggung kompetisi. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Hasilnya tidak terduga. Dia menang. Sungguh luar biasa dia menang. Ya, kupikir itu akan menjadi hitungan mundur bagi Bei Chenyuan untuk mengizinkannya menghadiri konferensi pertukaran negeri dongeng. Menghitung, menurutmu itu mungkin tidak. Di mana tempat halaman Beichen? Itu adalah salah satu dari 10 sekte abadi. Ada begitu banyak ahli. Apakah menurutmu akan ada penghitungan di tempat seperti itu? Haha, itu juga benar. Namun, pria ini sungguh luar biasa. Dia mengalahkan Fan Ke 2 atau 3 kali. Tampaknya kekuatannya tidak sesederhana yang ditunjukkannya sekarang. Semua orang gempar dan membicarakannya satu demi satu. Mereka benar-benar terkesan dengan Wu Chen. Wu Chen. Di sisi lain, si Kong Seng juga memperhatikan Wu Chen. Keterkejutan batinnya lebih kuat daripada orang lain di tempat kejadian, karena dia tahu bahwa Wu Chen lolos dalam pemilihan umum Republik Rakyat Tiongkok 3 tahun lalu dan memasuki 10 gerbang utama bersama-sama. Pada saat itu, kultivasinya adalah 3 surga seni bela diri sejati. Sekarang, 3 tahun kemudian, kultivasi pihak lain telah membuat kemajuan pesat, yang telah menembus bintang-bintang. Dalam 3 tahun, kemajuan kultivasi begitu cepat. Ini bukan yang bisa dilakukan orang. Itu hanya bisa menjadi kejahatan yang sebenarnya.
Yang ke-32 menang. Wasit mengumumkan hasil pertandingan. Dengan cara ini, Wu Chen dengan mudah memenangkan pertempuran pertama dan memenangkan 2 poin. Setelah berjalan turun dari panggung kompetisi, Wu Chen kembali ke tempat duduknya. Selamat, Wu Chen, atas kemenangan pertempuran pertama. Orang-orang di rumah sakit Beichen sangat senang. Wu Chen adalah orang-orang di rumah sakit Beichen. Dia bisa menang, yang juga merupakan hasil bagi mereka. Wu Chen mengangkat bahu, tetapi itu hanya Wan Kai. Baginya, tidak ada tekanan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa di hadapan Dugu Wudi, orang lain tidak layak atas usahanya yang habis-habisan. Namun, dia juga tahu bahwa tidak seorang pun akan mempercayai idenya. Namun, dia juga tidak peduli tentang itu. Dia hanya perlu memenangkan satu permainan pada satu waktu. Dia tidak perlu mengatur begitu banyak hal. Segera, pertempuran pertama berakhir. Di antara 25 orang dari mereka, kecuali Hua Yang Fei, yang dikawal dan tidak ikut serta di dalamnya, 20 dari 24 menang, 1 seri dan 3 kalah. Prestasi ini sangat bagus di antara banyak sekte. Setelah itu, kami beristirahat 10 menit, diikuti oleh pertarungan putaran kedua. Bab 1035, babak kedua pertarungan tidak begitu mulus bagi halaman Beichen. Pada awalnya, mereka kalah 3 kali berturut-turut, yang membuat semua orang mengerutkan kening dan kalah 3 kali berturut-turut. Ini adalah awal yang buruk. Kelompok 8 dan 12. Wasit memanggil orang-orang dari halaman Beichen lagi, karena kelompok nomor 8 bukanlah yang lain, melainkan Sun Yan. Ayo, adik seperguruan, dan cobalah untuk memenangkan permainan ini. Xia Yulan menyemangati bahwa mereka telah kalah 3 kali berturut-turut. Jika mereka kalah lagi, bagaimana wajah mereka bisa diselamatkan? Jangan khawatir, kakak seperguruan. Aku akan kembali. Sun Yan memegang pedang dan langsung menuju panggung kompetisi, yang menyebabkan sensasi luar biasa. Sekarang giliran Sun Yan lagi. Dia ada di kontes kecantikan. Aku menantikannya. Sepertinya situasi Beichen Yuan tidak baik. Babak kedua pertarungan baru saja dimulai. Ini adalah 3 kekalahan beruntun. Aku harap Sun Yan tidak akan kalah lagi. Kalah, menurutmu itu mungkin? Dia telah memahami bahwa Wan Jian adalah milik kaisar. Itu adalah keterampilan pedang yang unik. Dengan kekuatan tertinggi ini, kekuatan bertarung Sun Yan sungguh menakjubkan. Orang biasa sama sekali bukan lawan. Meskipun dia berkata begitu, kali ini dia tidak menemui lawan yang lemah. Seperti dia juga seorang pria kuat dalam 8 aspek Xingji, dan juga seorang pria dalam 10 sektor utama. Lihatlah, sebentar lagi, hasilnya akan keluar. Lawan Sun Yan, Liu Yuxi, adalah salah satu dari 10 murid teratas sekte Xingji. Seperti dia adalah orang yang kuat dengan 8 aspek Xingji Jing. Silakan. Liu Yuxi meneguk sedikit, dan napas yang kuat tiba-tiba keluar darinya. Itu seperti gelombang yang dahsyat. Itu menyapu seluruh panggung biwu, membuat ruang bergetar hebat, aliran udara melonjak dan terus bergulir. Melihat napas ini, semua orang tidak bisa menahan gemetar. Dengan napas yang begitu kuat, apakah Sun Yan benar-benar memiliki harapan untuk menang? Namun, Sun Yan bahkan tidak mengerutkan kening. Dia menggenggam pedang di tangannya dan meminumnya. Pedang itu terlepas dari sarungnya. Cahaya yang cemerlang keluar dari pedang itu. Cahaya itu terang dan menyilaukan. Memegang pedang itu, Sun Yan langsung membelahnya. Pedang ini, tanpa ada yang mewah, adalah pedang yang biasa saja. Namun, ketika pedang itu terbelah, aliran udara di sekitarnya langsung meledak, dan pedang itu langsung terbelah. Bahkan ruang itu mengeluarkan suara aneh, seolah-olah dipotong oleh mata gergaji. Wajah Liu Yuxi tidak bisa menahan diri untuk berubah. Kekuatan pedang Sun Yan begitu kuat sehingga jauh melampaui imajinasi. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, dia akan dikalahkan. Cambuk naga ganda. Liu Yuxi tidak berani ceroboh. Dia menggunakan limbau miliknya sendiri dari tangga tanah. Ini adalah cambuk panjang dengan 2 pola naga terukir di atasnya. Ini disebut cambuk naga ganda. Begitu cambuk naga ganda keluar, aliran udara di sekitarnya melonjak lebih keras dan lebih keras. Memegang cambuk naga ganda di tangan kanannya, Liu Yuxi berlari cepat dan bergegas ke Sun Yan. Momentumnya melambung ke langit dan melonjak dengan keras.
Melihat Liu Yuxi bergegas ke arahnya, wajah Sun Yan tetap tidak berubah. Dia menggenggam pedang dan masih membelahnya. Kong, dua bilah bertabrakan, dan kekuatan dahsyat meletus dari tempat benturan, seperti badai, menyapu seluruh panggung biwu. Pada saat ini, mata banyak orang melihat ke panggung kompetisi ini, dan mereka sangat menantikan perang ini. Satu pukulan, Liu Yuxi dan Sun Yan sama-sama terguncang ke belakang, momentum yang dahsyat menyerbu ke segala arah. Begitu alis Sun Yan terangkat, sosoknya terangkat, kakinya menginjak udara, lalu dia meneguk minumannya yang lembut. Sebuah kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya dan memancar dengan cepat, membentuk panggung teratai besar di kakinya, dan dia berdiri di panggung teratai, dikelilingi oleh cahaya yang cemerlang. Seluruh orang itu seperti peri 9 hari yang datang ke dunia, yang sangat menakjubkan. Mata banyak orang menatap Sun Yan, penuh dengan cinta. Orang yang tak tertandingi seperti itu benar-benar ada di langit, tetapi tidak di bumi. Ada air mata di bulan dan laut. Sun Yan melafalkan formula pedang dengan ringan, kekuatan pedang yang ganas keluar dari tubuhnya, dan kekuatan yang kuat dan tak tertandingi disuntikkan ke dalam pedang ketika tangan giok itu diangkat. Pedang itu bergetar dengan cepat, kecemerlangannya membumbung tinggi, roh pedang ada di seluruh langit, pedang itu berkibar, dan kekuatannya mengerikan. Pedang itu berbalik, ribuan pedang menjadi satu, membentuk pedang besar yang mengerikan. Pedang itu berputar, kilat itu memecah langit dan jatuh ke pedang, tetapi tidak dapat menggerakkan ujung-ujungnya. Sebaliknya, kilat itu diserap oleh pedang, berubah menjadi energi yang luar biasa dan ditambahkan ke kekuatan pedang besar itu. Pedang besar itu terbang melintasi langit, mencoba memecah langit. Orang-orang terkejut dan wajah mereka berubah drastis. Gerakan Sun Yan sepertinya membuat orang merasa kuat, apalagi bertarung. Tuhan tahu betapa mengerikan kekuatannya nanti. Wajah Liu Yuxi juga berubah drastis di panggung kompetisi. Tanpa diduga, bakat Sun Yan begitu kuat sehingga dia bisa mengolah formula pedang ke tingkat yang mengerikan, yang tidak dapat dipercaya. Menghadapi pedang Sun Yan, Liu Yuxi juga tidak berani ceroboh. Dia berteriak keras, dan kekuatan dahsyat itu meledak. Kekuatan spiritual super itu semua dituangkan ke dalam cambuk naga ganda. Cambuk naga ganda itu bergetar hebat, dan kekuatan mengerikan melonjak liar. Itu menyebar dengan hebat, membuat ruang bergetar, dan tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Cambuk naga ganda. Sambil memegang cambuk naga ganda, Liu Yuxi memukulnya, lengan kanannya bergetar, dan cambuk naga ganda itu menghantamnya dengan keras, bercampur dengan kekuatan penghancur langit dan bumi. Itu terbelah dengan marah dan bergegas ke Sun Yan. Bang! Begitu cambuk naga ganda itu dipukul, udara di sekitarnya hancur. Kekuatan mengerikan itu menyapu dan menghancurkan ruang. Dapat dilihat bahwa gerakan Liu Yuxi juga sangat mengerikan, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat dihentikan oleh orang biasa. Pada saat ini, mata banyak orang setengah kosong, dan mereka tidak berkedip. Adik seperguruan, silakan datang. Xia Yulan dan yang lainnya sangat gugup, dan tubuh mereka gemetar. Mereka telah kalah 3 kali berturut-turut di rumah sakit Beichen. Mereka tidak boleh kalah lagi. Kalau begitu. Namun, Wu Chen tetap tenang. Dia tahu bahwa kekuatan Sun Yan tidak terduga. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya belum terungkap. Begitu terungkap, itu akan sangat mengerikan. Liu Yuxi, ayo. Orang-orang dari Sekte Xingji juga bersorak untuk Liu Yuxi. Mereka tentu berharap dia bisa memenangkan pertempuran terakhir ini. Ledakan. Di tengah udara, dua kekuatan besar akhirnya saling bertabrakan. Tiba-tiba, ledakan seperti dentuman besar menghancurkan langit dan menghancurkan segalanya. Cahaya yang menakjubkan, menyapu dari pusat ledakan, seperti badai, menghantam dan membuka. Kemanapun ia lewat, udara meledak, berubah menjadi ruang hampa. Kekuatan spiritual yang kuat berfluktuasi dengan liar, menyapu dengan liar.